Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Mukid selaku pengampu tafsir Akam 1. Saya Arina Sabila, semester 3 Prodi IAT. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum maqasid. Yang pertama dalam surah Al-Isra ayat 78 yang berbunyi aqimis sholata lituluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda, yaitu yang berarti laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, wa qur'anal fajri, dan sholat subuh. Innal Qur'anal fajri kana mashhuda. Salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ayat ini secara harfiah memerintahkan untuk melaksanakan salat pada saat tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari atau tenggelamnya matahari. Pentingnya dalam sholat, yaitu sholat adalah paling mulianya ketaatan setelah iman. Oleh karena itu Allah menempatkan perintah sholat setelah Allah menjelaskan tentang ketuhanan, akhirat, dan kenabian. Lalu dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang penafsiran. Penafsiran yang pertama tentang lafaz liduluki syamsi. Liduluki syamsi, lam yang ada dalam ayat, yang ada dalam kalimat liduluki, yaitu lam di situ dia bermakna li ajlih. Itu menurut Al-Wahidi. Dan penafsiran duluki syamsi sendiri yaitu menimbulkan perkhilafan. Perkhilafan yang pertama yaitu tenggelamnya matahari. Itu menurut Farok dan Ibnu Qutaibah. Dalam pendapat ini berdasar pada Sayyidina Ali, Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Lalu khilaf yang kedua yaitu tergelincirnya matahari. Yang tergelincirnya matahari ini sudah disepakati dengan sahabat tabi'in dengan 3 hujjah. Dan hujjah yang pertama yaitu yang diriwayatkan oleh Jabir. Di situ Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah saat makan dengan sahabat-sahabatnya, kemudian mereka keluar ketika tergelincirnya matahari. Dan setelah itu Nabi bersabda, ini ketika tergelincirnya matahari, maka memaknai dalku itu dengan tergelincir. Lalu hujjah yang kedua yaitu yang diriwayatkan oleh pemilik kitab Al-Kasyaf, yaitu dari Rasulullah SAW bersabda, Jibril alaihi salam mendatangiku karena tergelincirnya matahari. Dan ketika itu matahari tergelincir, kemudian dia sholat zuhur denganku. Maka dulu kisyamsi dia dimaknai dengan tergelincirnya matahari. Dan hujah yang kedua yaitu dengan pakar bahasa memaknai dulu tergelincir
Oleh karena itu dikatakan dalikaton kepada matahari ketika tergelincirnya pada siang hari. Lalu penafsiran yang kedua, wasaqil laili. Wasaqil laili di sini juga menimbulkan perkhilafan yang pertama yaitu awal malam. Itu menurut Imam Atok. Lalu yang kedua, wasaqul laili ditafsiri dengan malam ketika gelap. Itu menurut Ibnu Abbas. Lalu khilaf yang ketiga yaitu malam ketika tenggelamnya mega. Itu menurut Al-Azhari. Tapi pendapat Ibnu Abbas dengan Al-Azhari itu tadi ditentang dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Karena jika dimaknai dengan makna yang gelap, maka dalam surah Al-Isra yang di atas tadi ayat 78, maka dia memaknai dengan 4 sholatan. Dan jika dimaknai dengan awal malam, maka mengandung 3 sholatan. Di situ perkhilafan dalam wasaqul laili. Lalu yang ketiga pada Quran al-Fajr. Di situ juga menimbulkan perkhilafan. Bukan perkhilafan, lebih tepatnya menimbulkan faedah. Quran al-Fajr itu dimaknai dengan sholat subuh. Yang pertama, faedah yang pertama yaitu sholat tidak akan sempurna tanpa bacaan. Itu faedah dari Quran al-Fajr. Lalu yang kedua, keluarnya fajar itu awal diwajibkannya sholat, bukan sholat subuh itu saat keluar fajar. Tapi pada awal diwajibkannya sholat subuh yaitu keluarnya fajar, bukan pada saat keluarnya fajar, tapi awal diwajibkannya sholat subuh. Yang ketiga, membaca surat yang panjang. Kenapa pada sholat subuh ini harus membaca? Bukan harus, tapi dianjurkan membaca surat yang panjang. Karena pada sholat subuh ini para malaikat malam dan siang berada di belakang imam. Lalu pada surah yang kedua yaitu hafidus sholati hafidu ala sholati hafidu ala sholawati wassolatil wusta hafidu ala sholawati hafidu ala sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang artinya peliharalah sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Di sini menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa sholat yang difardukan adalah 5 waktu. Dan dalam penafsiran sholatul wusta yaitu dia bermakna jamak, dan jamak itu lebih dari 3. Dan jamak yang dianggap ini yang dimaksud di sini lebih dari 3. Berarti 4, tapi 4 tidak ada wustonya. Lalu bagaimana? Berarti minimalnya setelah 4 yaitu 5. Maka yang difardukan sholat yaitu 5 waktu. Lalu di atas tadi dalam surat yaitu membicarakan tentang peliharalah sholat, semua sholat.
Peliharalah itu sama dengan menjaga. Dan menjaga yang di sini dijelaskan yaitu menjaga syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dari hal-hal yang membatalkan sholat, baik hati ataupun lisan, anggota fisik. Jadi yang dikatakan dengan peliharalah di situ yaitu menjaga dari syarat rukun. Dari apa? Menjaga dari apa? Dari hal-hal yang membatalkan sholat. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.